Halo semua, selamat datang di Bincang Spiritual The Hermit kali ini. Di video ini saya akan bahas tentang astrologi atau zodiak di beberapa kepercayaan suku bangsa tertentu. Oke, jumlahnya sebetulnya banyak ya, tetapi saya hanya akan membahas beberapa saja dan mungkin akan saya bagi menjadi beberapa video karena cukup panjang. Oke, so for disclaimer, ini adalah hasil riset saya pribadi yang tingkat akurasinya tentu tidak 100% ya. Jadi silakan bijak menanggapi isi dari bacaannya. Oke, kita langsung masuk ke bacaannya. Oke, yang pertama ada Native American Zodiac atau zodiak suku Indian di Amerika Utara. Terdiri dari 12 zodiak dan simbol dari zodiak ini sering disebut sebagai spirit animal totem atau bird totem. Gitu ya. Buat kamu yang lahir dari mulai tanggal 20 Januari sampai dengan 18 Februari, maka bird totem kamu adalah the otter atau berang-berang ya, dengan elemen udara. Buat kamu yang lahir tanggal 19 Februari sampai dengan 20 Maret, maka bird totem kamu adalah the wolf atau serigala dengan elemen air. Buat kamu yang lahir tanggal 21 Maret sampai dengan 19 April, maka bird totem kamu dilambangkan dengan the falcon atau elang. Elemennya adalah api. Buat kamu yang lahir tanggal 20 April sampai dengan 20 Mei, maka bird totem kamu adalah the beaver atau biwara. Ini sejenis hewan pengerat ya. Jadi asalnya dari Amerika Utara, kemudian dia termasuk ke dalam kategori hewan amfibi karena dia bisa hidup di darat dan dia bisa hidup di laut atau di air gitu ya. Oke, elemennya adalah tanah. Buat kamu yang lahir tanggal 21 Mei sampai dengan 20 Juni, maka bird totem kamu adalah the deer atau rusa dengan elemen udara. Buat kamu yang lahir tanggal 21 Juni sampai dengan 21 Juli, maka bird totem kamu adalah dilambangkan dengan the woodpecker atau burung pelatuk dengan elemen air. Buat kamu yang lahir tanggal 22 Juli sampai dengan 21 Agustus, maka bird totem kamu adalah the salmon atau ikan salmon ya. Elemennya adalah api. Buat kamu yang lahir tanggal 22 Agustus sampai dengan 21 September, maka bird totem kamu dilambangkan dengan the bear atau beruang dengan elemen tanah. Selanjutnya buat kamu yang lahir tanggal 22 September sampai 22 Oktober, maka bird totem kamu dilambangkan dengan the raven atau gagak dengan elemen udara. Buat kamu yang lahir tanggal 23 Oktober sampai dengan 22 November, bird totem kamu dilambangkan dengan the snake atau ular dengan elemen air. Buat kamu yang lahir tanggal 23 November sampai dengan 21 Desember, maka bird totem kamu dilambangkan dengan the owl atau burung hantu dengan elemen api. Terakhir, buat kamu yang lahir dari mulai tanggal 22 Desember sampai dengan 19 Januari, maka bird totem kamu adalah the goose atau angsa dengan elemen air. Oke, tentang apa dan bagaimana sifat-sifat atau karakter dari bird totem kamu bisa di googling ya, supaya lebih jelas, oke? Oke, yang kedua ada Chinese Zodiac atau zodiak Tiongkok yang jumlahnya juga 12, yang disimbolkan juga dengan hewan-hewan tertentu. Berbeda dengan zodiak lain, Shio tidak didasarkan kepada tanggal kelahiran atau bulan kelahiran, tetapi pada tahun kelahiran. Oke, nama-nama Shio itu adalah Shio tikus, Shio kerbau, Shio macan, Shio kelinci, Shio naga, Shio ular, Shio kuda, Shio kambing, Shio kera, Shio ayam, Shio anjing, dan Shio babi. Masing-masing zodiak ini, masing-masing Shio ini memiliki 5 elemen. Elemen air, elemen kayu, elemen api, elemen tanah, dan elemen logam. Setiap elemen ini berganti setiap 12 tahun sekali, ya. Dan akan bertemu dengan elemen yang sama setiap 60 tahun. Misalnya gini, untuk tahun lunar 2571 ini atau tahun 2020 ini adalah tahun tikus dengan elemen logam. Oke, kemudian 12 tahun mendatang akan ketemu lagi dengan tahun tikus dengan unsur air. Oke, 12 tahun mendatang akan ketemu lagi dengan tahun tikus dengan elemen kayu.
Oke, kemudian 60 tahun mendatang akan bertemu lagi dengan tahun tikus dengan elemen yang sama, yaitu elemen logam. Gitu ya. Jadi selain elemen juga terdapat unsur. Ada 2 unsur, yaitu unsur yin dan unsur yang. Dan unsur yin dengan unsur yang ini berganti setiap tahun. Misalnya gini, untuk tahun lunar 2571 atau tahun 2020 ini adalah tahun tikus logam dengan unsur yang. Kemudian untuk tahun 2021 tahun kerbau logam dengan unsur yin. Dan seterusnya ya. Untuk tahu lebih lengkapnya kamu bisa googling ya. Jadi pastikan kamu tahu tahun kelahiran ketika kamu dilahirkan itu masuk sio apa, kemudian elemennya apa, kemudian unsurnya apa, karena itu penting ya. Oke. Untuk prediksi sio di tahun lunar 2571 atau 2020 kamu bisa lihat di sini ya. Oke. Oke, selanjutnya ada Egyptian Zodiac atau zodiak bangsa Mesir. Zodiak ini didasarkan pada tanggal dan bulan kelahiran yang kemudian disesuaikan dengan dewa atau dewi kepercayaan Mesir kuno. Yang pertama ada Amun-Ra. Amun adalah raja para dewa atau dewa pembangun dunia. Kelak ketika Amun kemudian berkolaborasi dengan dewa matahari atau Ra, kemudian selanjutnya disebut sebagai Amun-Ra. So, buat kamu yang lahir dari mulai tanggal 8 Januari sampai dengan 21 Januari dan tanggal 1 sampai dengan 11 Februari, maka Amun-Ra adalah lambang zodiak Mesir kamu. Yang kedua ada Anubis. Anubis adalah dewa yang bertanggung jawab mengantarkan roh-roh orang yang sudah meninggal ke alam baka menurut kepercayaan Mesir kuno. Jadi buat kamu yang lahir dari mulai tanggal 9 sampai dengan 27 Mei dan dari mulai tanggal 29 Juni sampai dengan 13 Juli, maka Anubis adalah lambang zodiak Mesir kamu. Yang ketiga ada Bastet. Bastet adalah sosok perempuan berkepala kucing, anak dewa Ra, sang dewa matahari, sifatnya keibuan dan sebagai pelindung alam. Jadi buat kamu yang lahir dari mulai tanggal 14 sampai dengan 28 Juli dan tanggal 3 sampai dengan 17 Oktober, maka Bastet adalah lambang zodiak Mesir kamu. Di nomor keempat ada Horus. Horus adalah dewa penguasa langit dan cahaya, digambarkan sebagai seorang pria dengan kepala burung elang. So, buat kamu yang lahir dari mulai tanggal 20 Februari sampai dengan 8 Mei dan tanggal 12 sampai dengan 19 Agustus, maka Horus adalah lambang zodiak Mesir kamu. Yang kelima ada Isis atau Dewi Isis. Dewi Isis digambarkan sebagai dewi kesuburan atau dewi kedisiplinan. Jadi buat kamu yang lahir dari mulai tanggal 11 sampai dengan 31 Maret, kemudian tanggal 18 sampai dengan 29 Oktober, dan tanggal 19 sampai dengan tanggal 31 Desember, maka Isis atau Isis adalah lambang zodiak Mesir kamu. Selanjutnya yang keenam ada Osiris. Osiris adalah dewa penguasa Mesir yang memiliki 3 kekuatan, yaitu kebangkitan, kesuburan, dan kematian. Buat kamu yang lahir dari mulai tanggal 1 sampai dengan 10 Maret, kemudian tanggal 27 November sampai dengan 18 Desember, maka Osiris adalah lambang zodiak Mesir kamu. Selanjutnya di posisi ketujuh ada The Nile atau Sungai Nil, yang berarti juga Dewi Sungai Nil atau Dewi Kesuburan. Angket, Anukis, Anuket adalah nama-nama lain dari Dewi Sungai Nil ini yang artinya dia yang merangkul. So, buat kamu yang lahir dari mulai tanggal 1 sampai dengan 7 Januari, kemudian 19 sampai dengan 28 Juni, 1 sampai dengan 7 September, dan tanggal 18 sampai dengan 26 November, maka The Nile adalah lambang zodiak Mesir kamu. Selanjutnya di posisi ke-8 ada Sekhmet. Sekhmet adalah seorang wanita berkepala singa betina dengan piringan matahari di belakang kepalanya. Oke, Sekhmet berasal dari kata Sekhem yang berarti kuat, perkasa, dan keras. So, buat kamu yang lahir dari mulai tanggal 29 Juli sampai dengan 11 Agustus dan tanggal 30 Oktober sampai dengan 7 November, maka Sekhmet adalah lambang zodiak Mesir kamu. Di posisi ke-9 ada Geb. Geb adalah dewa Mesir yang memiliki ular berbisa di kepalanya, sehingga dianggap sebagai bapaknya ular. Seperti pawang ular mungkin ya.
Oke, diyakini di Mesir kuno bahwa tawa Geb bisa menciptakan gempa bumi dan ia membiarkan tanaman tumbuh. Jadi buat kamu yang lahir dari mulai tanggal 12 sampai 29 Februari dan tanggal 20 sampai dengan 31 Februari, maka Geb adalah lambang zodiak Mesir kamu. Di posisi ke-10 ada Mut. Mut digambarkan sebagai seorang wanita yang mengenakan 2 mahkota di kepalanya, melambangkan cinta ibu, cinta feminim, dan kebahagiaan. So, buat kamu yang lahir dari mulai tanggal 22 Januari sampai dengan 31 Januari dan tanggal 8 sampai dengan 22 September, maka Mut adalah lambang zodiak Mesir kamu. Di posisi selanjutnya atau di posisi ke-11 ada Set. Set adalah dewa penguasa gurun dan badai. Buat kamu yang lahir dari mulai tanggal 28 Mei sampai dengan 18 Juni dan tanggal 28 September sampai dengan 2 Oktober, maka Set adalah lambang zodiak Mesir kamu. Di posisi akhir atau di posisi ke-12 dalam zodiak Mesir ada Tot. Tot dipercaya sebagai dewa sumber dari segala ilmu pengetahuan. So buat kamu yang lahir dari mulai tanggal 1 sampai 19 April dan tanggal 8 sampai dengan 17 November, maka Tot adalah lambang zodiak Mesir kamu. Well, kalau kamu belajar hal baru hari ini, atau ada yang ingin ditanyakan seputar bahasan kali ini, atau ada yang ingin ditambahkan atau dikoreksi barangkali, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita sharing di sana. Oke, saya tutup. Ada yang nyata, ada yang tidak kasat mata. Yang nyata punya cerita seperti kita manusia, yang tidak kasat mata punya banyak rahasia. Demikian bacaan Dharmit kali ini, semoga membantu. I wishing you all the best. Namaste.